Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Jelita Anggraini dengan NIM 19230071. Pada video kali ini saya akan mereview jurnal yang bertemakan Standard Setting Process in Accounting. Di sini saya memilih jurnal yang berjudul A Geographic Analysis of Constituents Formal Participation in the Process of International Accounting Standard Setting. Do we have a level playing field? Selanjutnya yaitu adalah pembahasan teori. Sebagai organisasi swasta, legitimasi adalah masalah utama untuk penerimaan IASB sebagai penyusun standar global. Salah satu unsur legitimasi ini adalah legitimasi masukan yang diperoleh jika masukan yang diterima mencerminkan pandangan semua pemangku kepentingan yang terlibat. Dalam hal ini, partisipasi keragaman konstituen dalam proses penetapan standar sangat penting. Untuk mendapatkan legitimasi, pembuat standar akuntansi membutuhkan otoritas yang memadai, proses hukum yang substantif, dan proses hukum prosedural. Proses hukum prosedural berkaitan dengan fakta bahwa pembuat standar harus memberikan kesempatan yang memadai dan tidak memihak bagi pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan pada proses penetapan standar. Namun, memberikan kesempatan untuk memberikan masukan saja bukanlah kondisi yang cukup untuk mendapatkan legitimasi. Berdasarkan model normatif legitimasi prosedural, Richardson dan Eberlin 2019 mendefinisikan legitimasi penyusun standar sebagai proses 3 tahap di mana masukan dikumpulkan dari pihak yang terkena dampak, legitimasi masukan. Masukan ini kemudian dipertimbangkan, dikumpulkan, dan diubah melalui proses keputusan formal atau legitimasi throughput, dan akhirnya standar diproduksi atau keluaran legitimasi. Kontribusi makalah kami adalah untuk menyelidiki secara empiris keabsahan masukan dari IASB dalam hal representasi geografis. Selanjutnya kasus yang dibahas. Penelitian ini pertama kali berangkat untuk mengeksplorasi evolusi partisipasi konstituen dalam proses pengaturan standar akuntansi internasional, terutama dalam hal keragaman geografis dari waktu ke waktu. Yang kedua, makalah ini mencoba untuk mengungkap apakah terdapat bias atau karena perbedaan rezim kelembagaan atau akses yang tidak setara karena perbedaan biaya partisipasi dalam proses ini. Untuk tujuan ini, kami mengumpulkan data tentang partisipasi formal konstituen dalam proses penetapan standar selama 12 tahun. Selanjutnya yaitu objek penelitian. Untuk seluruh periode studi, kumpulan data kami terdiri dari 7.442 surat komentar, 2.910 surat komentar dikirim ke IASC pada periode 1995 sampai 2001 dan 4.532 surat komentar dikirim ke IASB pada periode 2001 sampai 2007. Selanjutnya, teknik analisis data. Untuk mengukur tingkat aktivitas partisipasi suatu negara, kami membuat variasi intensitas partisipasi. Variabel ini adalah jumlah surat komentar yang ditulis oleh konstituen dari suatu negara selama satu waktu periode. Diskalakan dengan rata-rata produk domestik bruto atau PDB negara tersebut untuk jangka waktu tertentu. Penskalaan ini memungkinkan kami mengontrol jumlah calon peserta yang tersedia di suatu negara. Kami memilih PDB sebagai penyebut karena IASB juga mengusulkan variabel ini untuk menentukan kontribusi keuangan suatu negara untuk menyusun standar IASCV 2010. Kami menggunakan rasio intensitas partisipasi sebagai variabel dependen dalam regresi untuk menguji hipotesis. Variabel dependen adalah pengukuran negara yang terkait dengan biaya ketidakpatuhan dengan standar akuntansi H1A dan H1B dengan keakraban dengan bahasa Inggris H2A, dengan nilai akuntansi yang tertanam dalam IFRS H2B dan dengan sistem yang memproduksinya H2C, dan terakhir dengan status adopsi IFRS H3. Yang terakhir yaitu hasil penelitian. Berdasarkan analisis terhadap 7.442 surat komentar, penelitian ini mengamati peningkatan partisipasi dari waktu ke waktu. Namun, penelitian ini juga menemukan distorsi dalam representasi geografis dari konstituen karena perbedaan dalam rezim kelembagaan negara dan karena perbedaan biaya partisipasi diproksikan dengan tingkat keakraban dengan nilai akuntansi yang tertanam dalam IFRS dengan sistem pengaturan standar privat dan dalam bahasa Inggris. Bias geografis dalam partisipasi konstituen ini menimbulkan kritik dalam kaitannya dengan legitimasi input dari proses pengaturan standar akuntansi internasional. Sekian review jurnal saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.